Cerita berlanjut. Qin Tian bertanya, rahasia apa? Leluhur serigala menjawab, Anda mungkin tahu, mengapa ada sedikit master di benua Jiushu saat ini, bahkan level tertinggi pun setinggi langit-langit. Qin Tian menanggapi, kalau mau ngomong, bilang saja, jangan terlalu sok di sini. Leluhur serigala meneruskan, kataku, di era mitologi kuno, benua Kyushu pernah terlibat perang berkepanjangan dengan suku jiwa yang menyerbu dari dunia luar. Meski perang ini berakhir dengan kekalahan klan jiwa, benua Kyushu juga mengalami kerugian besar yang mengakibatkan menurunnya energi spiritual. Oleh karena itu, para dewa dari 9 provinsi bekerja sama untuk menciptakan dunia baru yang cocok untuk budidaya, yang juga disebut dunia atas. Di generasi selanjutnya, semua master di benua Kyushu yang telah berkultivasi ke alam tertinggi akan mencoba memasuki dunia atas untuk melanjutkan budidaya mereka. Meskipun kamu teman berada di alam kekaisaran, kemampuan bertarung kamu telah mencapai alam tertinggi. Jika bakatmu mencapai alam atas, kamu pasti dapat mengembangkan jalan besar. Mengapa kamu harus membuang-buang waktu di Kyushu? Qin Tian menanggapi, apa hubungannya denganmu? Apakah aku pergi ke dunia atas atau tidak? Leluhur serigala bilang, teman-teman kecil tidak tahu, bahwa hanya ada satu jalan menuju alam atas di Kyushu. Selama kamu bisa mengampuni nyawa cucuku, aku akan memberi tahumu lokasi tempat itu. Berpikir, naik ke alam atas, adalah kemuliaan tertinggi. Tidak ada yang bisa menahan godaan alam ilahi tingkat ini. Lalu dia terkejut, dan mulai berkeringat panik. Qin Tian tidak peduli dan terus menyodorkan pedangnya semakin maju. Dia berkata, karena jalan menuju alam atas Kyushu masih ada, bahkan jika kamu tidak memberitahuku, cepat atau lambat aku akan menemukannya. Kemudian Qin Tian menggeserkan pedangnya ke arah Kaisar Serigala. Dan kemudian Kaisar Serigala telah terkena serangan pedang itu. Leluhur serigala yang melihat itu jadi berteriak marah. Tidak, Qin Tian yang sudah puas dengan menyerangnya berkata, selain itu, saya selalu menepati janji saya. Saya bilang, cucu Anda ditakdirkan untuk mati, jadi dia harus mati hari ini. Setelah mendengar perkataan Qin Tian dia jadi tambah marah. Pencuri kecil, aku membelah langit dan bersumpah, menunggumu memasuki alam atas, aku akan membelah langit dan mencabik-cabikmu. Setelah itu klonnya berlahan lenyap. Qin Tian bilang, berisik sekali, lalu Mu Qingqing terbang menghampirinya. Guru, saya minta maaf. Membiarkan guru memprovokasi musuh yang begitu kuat. Akankah nenek moyang Dewa Serigala ini kembali untuk membalas dendam kepada kita? Qin Tian menanggapi, jangan khawatir, jalur antara Kyushu dan alam atas harusnya satu arah. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan bahwa dia akan membalas dendam padaku setelah aku memasuki alam atas. Mu Qingqing berkata, ya, jika seperti ini, pasti guru. Kita tidak akan pernah bisa pergi ke dunia atas. Qin Tian dengan yakin bilang, karena aku bisa menghancurkan klon serigala tua hari ini, aku juga bisa mengalahkan tubuh aslinya keesokan harinya. Saya akan pergi ke dunia atas cepat atau lambat. Mu Qingqing bilang. Tetapi, Qin Tian menanggapi, oke, setelah selesai, mari kembali ke Kekaisaran Hao Tian. Kali ini aku pergi ke Pulau Dewa Iblis dan bertemu dengan saudara perempuan baptisku. Aku akan memperkenalkannya kepadamu saat aku kembali. Waktu berlalu begitu cepat, berpindah di markas besar aliansi Kaisar Kota Tiandi. Terlihat orang-orang di sana pada berlutut. Terlihat ada penatua Qingshan yang berkumis panjang yang pernah menyerang di klan rubah. Di sana terlihat sebuah pintu yang terbuka dan ada juga asap putih yang keluar dari pintu itu. Lalu terlihat, seseorang berjalan keluar dari tempat itu. Dan orang-orang di sana yang berlutut serentak mengucapkan, selamat datang Tuan Muda di Tian, keluar dari pengasingan. Selamat kepada Tuan Muda karena dipromosikan ke alam tertinggi. Terlihat seorang pemuda yang rambutnya dikepang. Dia adalah pemimpin aliansi kekaisaran. Bernama Ditian. Salah satu bawahannya memberi selamat dan bertanya, selamat, Tuan Muda, karena telah dipromosikan ke alam tertinggi. Tuan Muda, apakah Anda ingin pergi ke alam atas untuk berlatih? Ditian menjawab, tidak penting, aku ingin mencapai alam surgawi sebelum pergi ke dunia atas. Aku ingin semua orang tahu,
bahwa Kaisar jenius kita adalah penerus terbaik klan kekaisaran. King Shan, yang kuinginkan Kaisar King Qiuji, sudahkah kamu menangkapnya? Wanita ini memiliki garis keturunan rubah langit dan akan sangat membantuku dalam promosikan menjadi dewa surgawi. King Shan dengan gugup menjawab, bawahan dan bawahan tidak kompeten. Kemudian Ditian mengeluarkan aura di tangannya dengan kesal. Ketidakmampuan, mengingat begitu banyak waktu, kamu bahkan tidak dapat melakukan hal kecil ini. Jika kamu sangat tidak kompeten, apa gunanya mempertahankanmu? Bawahannya yang di sampingnya berkata, Tuan muda, tenanglah. Bukan karena lelaki tua berkemeja hijau itu tidak berusaha sebaik mungkin, faktanya, seseorang bernama Qin Tianlah yang memblokirnya, yang menyebabkan kegagalan menangkap Kaisar King Qiuji. Ditian bertanya, siapakah Qin Tian? Bawahannya menjawab, pria ini berasal dari Sekte Pedang Kunlun di Dongzhou, tetapi dia terkenal di 9 negara bagian karena keterampilan pemurnian senjatanya. Dia adalah satu-satunya penyuling senjata tingkat kaisar di dunia. Ditian sambil mengeluarkan energinya ke arah leher King Shan dan mengangkatnya sambil bilang. Tapi dia hanya seorang pemurni senjata, tidak peduli seberapa kuat dia, bagaimana dia bisa melindungi Bai Xiaoru. King Shan, kamu tidak bisa mengatakan bahwa kamu menerima sesuatu yang baik tentang dia. King Shan dengan takut menjawab, bawahan tidak berani. Bawahan di sampingnya berkata, Tuan muda, mohon jangan remehkan orang itu. Ditian menoleh ke arahnya. Pak tua rambut putih yang di sampingnya meneruskan. Meskipun bawahan ini belum melihat Qin Tian dengan mata kepala sendiri, aku yakin dia juga seorang guru tertinggi. Ditian menanggapi, seorang pemurni senjata memiliki budidaya alam tertinggi. Paman Zuo, Anda tidak mungkin salah, bukan? Zuo berkata, saya mendapat informasi yang dapat dipercaya, Qin Tian memasuki Pulau Dewa Iblis belum lama ini dan membunuh Zhou Yulong dan penguasa Istana Batian, Baze. Baru kemarin, dia sendirian menghancurkan kerajaan Dewa Serigala. Ditian bertanya, benarkah? Dia menghancurkan kerajaan Dewa Serigala sendirian. Kemudian dia melepaskan energinya yang ada di leher King Shan. Dia berkata, meskipun Kaisar Dewa Serigala memiliki kekuatan yang rendah, leluhurnya juga merupakan orang yang telah naik ke alam atas. Bagaimana mungkin tidak ada rencana cadangan? Zuo menanggapi, leluhur Dewa Serigala memang memiliki rencana cadangan, tetapi bahkan jika Kaisar Dewa Serigala memanggil klon leluhur Dewa Serigala, masih dikalahkan oleh Qin Tian. Ditian berkata, nenek moyang Dewa Serigala adalah penguasa alam surgawi. Meskipun kekuatan klonnya tidak sebaik tubuh utamanya, tubuh aslinya tidak terlalu tertinggal. Tampaknya Qin Tian ini memang berada di alam tertinggi. Zuo bilang, bawahan juga berpikir demikian. Ditian berkata, saya tidak menyangka Dongzhou, yang paling tidak kuat di antara 9 benua, bisa menghasilkan orang seperti itu. Paman Zuo, panggil semua kekuatan tempur aliansi kekaisaran untukku. Aku akan membunuh ayam untuk menakuti monyet. Biarkan dunia memahami akibat dari melanggar aliansi kekaisaran. Zuo bilang, bolehkah aku bertanya, Tuan muda, apakah itu ayam Qin Tian? Zuo menjawab, biarkan dia menjadi monyet dulu. Sedangkan untuk ayam, tentu saja. Klan Rubah King Qiu. Waktu berlalu begitu cepat. Berpindah di lokasi klan Rubah King Qiu. Di sana terlihat serangan api yang membakar rumah. Ibunya Xiaoru, King Lan, memberi instruksi kepada warganya. Semuanya, ikut aku. Sementara itu, di sisi lain, King Shan memimpin pasukan menyerang. Atas perintah pemimpin aliansi, tidak ada ayam atau anjing dari klan Rubah King Qiu yang akan tertinggal. Siapapun yang bisa membunuh klan Rubah King Qiu Bai Jiangyu akan mendapat hadiah besar. Lalu para orang aliansi kekaisaran pada maju menyerang, membunuh, dan kemudian di sana terjadi ledakan api yang panjang. Terlihat tanah di sana terbelah lebar menghadang pasukan aliansi kekaisaran. Kemudian muncul Pak Tua Rubah yang terbang membawa tombak. Dia berkata, saya ada di sini. Siapa yang bisa menghancurkan klanku King Qiu? Orang tua itu adalah leluhur King Qiu, bernama Bai Wudi. King Shan yang melihat Pak tua itu jadi terkejut bilang, Bai Wudi. Di belakang King Shan, Ditian menaiki kereta kuda. Setelah melihat Bai Wudi dia berkata,
Seperti yang diharapkan, Anda juga dipromosikan ke alam tertinggi. Saya tahu bahwa Anda telah mengasingkan diri selama ribuan tahun dengan bakat Anda karena Anda ingin mencapai alam surgawi dalam satu gerakan. Bai Wudi menanggapi, Kaisar Tian, jika Anda menjadi yang tertinggi, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Saat saya bepergian melintasi 9 benua, Anda masih mengenakan celana tanpa selangkangan. Cepat panggil di Zuo juga. Lihat, aku akan membunuhmu sekarang, dan memotong akar klan kekaisaran di Jiushu. Di Tian menanggapi, jangan terburu-buru, saya punya banyak waktu. Di samping di Tian keluar aura seseorang yang akan muncul. Dan muncullah di Zuo. Dia berkata, Tuan muda, kekuatan orang tua itu tidak bisa dianggap remeh. Mari kita hadapi dia bersama. Di Tian menjawab, Anda tidak boleh ikut campur, saya akan menanganinya sendiri. Kemudian di Tian berdiri. Dia berkata, Bai Wudi, aku akan membuatmu mengerti, bakatmu tidak berarti apa-apa bagiku. Berpindah di tempat Qin Tian, dia terbang naik panci bersama dengan yang lainnya. Xiao Xiao berkata, kakak ipar, saat kamu kembali ke Qingqiu kali ini, kenapa kamu tidak menikahi saudariku secara langsung, untuk menyelamatkan orang tuaku dari memintamu memaksakan pernikahan? Xiaoru jadi tersipu malu. Xiao Xiao, apa yang kamu bicarakan lagi? Mata Qin Tian melirik ke arah Miaoling, wajahnya terlihat berkeringat. Terlihat wajah Miaoling yang jadi aneh. Qin Tian berkata, kali ini saya pergi ke Qingqiu untuk menguburkan senior Ye Feng dan senior Bai Xianxian. Pernikahannya akan dibahas nanti. Xiaoru menutup mulutnya Xiao Xiao sambil bilang, aku tidak bisa menutup mulutmu. Berhenti bicara omong kosong. Kemudian wajah Xiaoru terkejut melihat tempatnya tinggal penuh dengan api. Qingqiu, kenapa terbakar? Terlihat api membakar lokasi di sana. Terlihat pemandangan di dalam kota penuh dengan api. Xiaoru terbang mendekati rumah dan bilang, bagaimana? Ayah, ibu, di mana kamu? Jawab aku. Kemudian Qin Tian memegang tangannya. Xiaoru, tenanglah. Xiaoru sambil menangis bilang, saya tidak bisa tenang. Ini pasti aliansi kekaisaran. Jika mereka tidak bisa menangkapku, mereka menyerang Qingqiu. Akulah yang melukai Qingqiu dan yang lainnya. Lalu Qin Tian menarik tangannya dan memeluknya. Jika memang aliansi kekaisaran yang melakukannya, aku bersumpah, aku akan membuat mereka membayar dengan darah. Sekarang bukan saatnya menyalahkan diri sendiri, kita harus mencari korban yang selamat terlebih dahulu dan mencari tahu apa yang terjadi. Miaoling menghampirinya sambil bilang, benar, siapapun yang melakukannya, balas dendam ini harus dibalas. Seperti yang guru katakan, pertama-tama kita temukan yang selamat. Xiaoru menoleh ke arahnya, dan berkata, penyintas, saya tahu di mana menemukannya. Ikuti saya, berpindah ke tempat rahasia. Xiaoru berkata, ini adalah pintu masuk ke jalan rahasia istana Kaisar Tianhu. Jika ada yang selamat, kemungkinan besar mereka bersembunyi di sini. Lalu mereka melangkahkan kaki masuk ke dalam. Di sana terdapat orang-orang klan rubah yang berkumpul. Wanita rubah rambut coklat berkata, Nyonya, ada seseorang yang datang. Qinglan berkata, jangan menangis. Ingat kataku, klan rubah Qingqiu bisa dibunuh, tapi tidak dihina. Terlihat wanita rubah rambut coklat gemetar ketakutan, dan ibunya Xiaoru, Qinglan yang bersiap dengan pedangnya. Setelah memasuki tempat itu, Xiaoru melihat ibunya ada di sana. Ibunya bilang, Xiaoru, dan wanita rubah rambut coklat berkata, Diji. Qinglan bertanya, Xiao Xiao, Qin Tian, kenapa kalian semua ada di sini? Xiaoru memanggilnya, Ibu. Xiao Xiao juga memanggilnya, Ibu. Mereka berdua memeluk ibunya. Ibunya bertanya, bodoh, apa yang kamu lakukan di sini? Xiaoru bilang, sangat bagus. Xiao Xiao bilang, Ibu. Qinglan berkata sambil mengusap rambutnya Xiaoru. Gadis bodoh, Qin Tian bertanya. Bibi, siapa yang melakukan ini? Apakah aliansi kekaisaran? Qinglan menjawab, itu benar. Di Tian, pemimpin aliansi kekaisaran, secara pribadi memimpin pasukan untuk menyerang Qingqiu. Setelah orang ini keluar dari pengasingan, budidayanya mencapai alam tertinggi. Jika kakek Bai tidak keluar tepat waktu, kami mungkin akan.
Xiaoru bertanya ke ibunya, apakah kamu berbicara tentang kakek Bai Wudi? Ibunya menjawab, ya, hanya berpindah ke lokasi pertarungan. Kakek Bai Wudi dan Ditian bertarung dengan sengit di sana. Kakek Bai Wudi dengan tombaknya masih bisa bertahan dari serangan Ditian. Kemudian Ditian mengangkat tangannya, bersiap mengeluarkan jurusnya. Kemudian dia melancarkan beberapa serangan sekaligus yang seperti meteor jatuh. Kakek Bai Wudi membuat penghalang untuk menahan serangan itu. Dia berkata, Ditian, kamu hanya tahu trik-trik kecil ini. Lalu Bai Wudi menyerang dengan tombaknya. Dia berkata, sungguh mengecewakan, atau haruskah kukatakan seluruh tubuhmu kuat kecuali mulutmu? Ditian masih santai menahan serangan tombaknya Bai Wudi. Dia berkata, Bai Wudi, karena kamu ingin mati lebih awal, maka aku akan membantumu. Kemudian Ditian mulai menyerang Bai Wudi dengan serius. Lalu dia membuat beberapa klon dari tubuhnya. Melihat itu, Bai Wudi berkata, itu hanya 2 klon yang tidak berguna, berani berdiri di depanku. Ditian menanggapi, ini bukan tiruan, semuanya adalah tubuh asliku. Jadi saya bisa mengerahkan kekuatan 3 kali lipat sendirian. Bai Wudi, tidak peduli seberapa kuatnya Anda tidak dapat menghentikan 3 kekuatan tertinggi untuk bergabung. Pergi ke neraka, 3 tubuh Ditian masing-masing dengan membawa tombaknya menyerang Bai Wudi bersamaan. Bai Wudi bisa menangkis serangan dari salah satu tubuh Ditian. Bai Wudi bilang, haha, hanya kamu tidak bisa membunuhku. Bai Wudi melancarkan serangan tombaknya dan tombaknya menancap ke salah satu tubuh Ditian. Tubuh Ditian yang terkena serangan Bai Wudi masih bisa tersenyum. Dan terlihat, Bai Wudi seperti terkena serangan 2 tombak dari 2 tubuh Ditian yang lain.